bahwa Yesus adalah batu-batu yang dibuang tukang bangunan. Apakah dia adalah batu betulan? Loh, bahkan ya, kami ini disebut sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Tapi ini orang-orang beriman itu seperti batu, membangun kerajaan surga. Ya kan? Maka, masa yang sifatnya metafora jelas-jelas begitu kalian katakan batu betulan? Ini batu betulan, Gus. Kalau ini batu betulan, namanya pun sudah Hajar Aswad, batu hitam. Gimana sih? Loh, kalau Yesus adalah batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan, itu maknanya Yesus bukan batu betulan. Dikatakan di dalam Bible, engkau adalah gunung batuku, kota bentengku, kubu pertahananku. Ya kan? Imanmu keras seperti batu karang yang teguh. Masa itu batu betulan? Makanya kurang-kurangin Gus membenturkan kepala ke Upin. Gus, banyak loh yang nonton di sini 10.500, nggak tahu di sana berapa itu. Banyak ini yang nonton ini, dan nanti akan ini juga disiarkan di berbagai macam YouTube orang-orang itu yang tukang ngambilin konten kita ini. Banyak ini, terutama si Handi Celebes yang tukang maling konten. Si Handi Celebes kerjaannya tiap hari maling konten aja. Konten mana nih yang mau dimaling nih, biar bisa beli rokok katanya kan. Loh, gini Gus, gini. Yang ingin saya sampaikan kepada kamu, tolonglah dewasa Gus. Ketika Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, masa kamu pahami itu adalah batu sungguhan? Gimana sih? Kalau ini memang batu betulan Gus, batu betulan. Dan disebutkan bahwa Muhammad mencium-ciuminya. Lalu Umar bin Khattab berkata, sebenarnya ada pemberontakan loh di hati Umar itu. Kalau tidak ada pemberontakan, bagaimana mungkin dia bisa ngomong, sesungguhnya kamu hanyalah batu. Pasti di hati dia itu, ini apa-apaan sih kita ini kok nyium-nyiumin begini? Pasti di hatinya Umar bin Khattab itu bergejolak. Makanya dia bilang, kalau saya tidak lihat Rasul mencium kamu, saya nggak mau nyiumin kamu. Karena kamu hanya batu saja, yang nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa mendatangkan bahaya. Sudah tahu itu hanya batu yang nggak bisa mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Lo kenapa Muslim cium-cium? Tadi seperti kamu bilang, bahkan datang ke situ ke batu itu ngabisin berapa duit, injek-injekan. Berapa banyak korban jiwa yang sudah ditelan akibat orang injek-injekan. Tolong Gus, ungkapkan datanya. Berapa banyak korban meninggal karena injek-injekan. Kemarin ada wanita orang Indo bikin PT di TikTok, nangis dia bilang, saya kira orang-orang di Ka'bah ini adalah orang-orang yang benar. Ternyata mohon maaf nih, diraba-raba di jamah kemaluannya Gus, ngeri. Tuh, ya kan? Katanya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 25, sesungguhnya kami menjadikan Baitullah itu tempat yang aman, katanya. Kata Allah itu tempat yang aman, tapi ternyata wanita ke sana malah dijamah-jamah. Ada buktinya. Tapi ternyata orang ke sana malah kepijak-pijak, keinjak-injak. Kemarin tahun 2015, kren jatuh, meninggal beberapa orang di sana. Katanya tempat yang aman. Al-Baqarah 125, dibaca lagi Gus. Tapi Gus Wapi nggak akan mengimani itu, saudara-saudara. Saya tahu Gus Wapi, Juma di Celebes ini, mereka ini sudah nggak percaya Al-Quran, teman-teman. Mereka nggak percaya Al-Quran, tapi sudah kepalang basah. Organisasi sudah didirikan, APII, ya kan? Umat sudah menyokongnya dengan dana. Ini bagaimana nih kalau kita tinggalkan ini, bukan taruh mana? Coba Gus, apakah Anda beriman dengan Al-Baqarah 125? Bahwasanya rumah itu dijadikan tempat yang aman, Baitullah itu tempat yang aman. Ayo, kenapa sampai sana malah kejadian seperti itu Gus? Nah, janganlah Gus, tolonglah Gus, umat Islam ini juga tahu kok bahwa Yesus adalah batu yang dibuang tukang bangun. Itu bukan batu sungguhan. Ya, ketika Daud bermazmur, dia menuliskan syair-syair, engkau adalah gunung batuku. Gunung batu itu berbicara mengenai pertahanan. Karena Daud itu tukang perang, dia berlindung di balik gunung batu, jadi digambarkan Tuhan seperti gunung batunya.
Masa dibilang gunung batu-batu betulan? Berat. Kalau ini nih, iya batu sungguhan. Aduh. Ayo, Udah ya. sesi terakhir, yuk.